Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Input Tasbih Manual. Kali ini Input Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih dan gelang. Tasbih orderan dari Bapak Muhammad Nur yang ada di Purbalingga. Kemudian untuk gelangnya dari Bapak Suryadi yang ada di Purwakarta. Kemudian untuk Bapak Muhammad Nur tasbih kombinasi yaitu dari Kapua, Kali Asem, Kali Kelor, Kayu Liwung, dan Tengsek. Kemudian untuk Pak Suryadi yaitu gelang 6 mm dari Kelor Kian Santang. Untuk Pak Muhammad Nur juga kelornya Kelor Kian Santang untuk tasbihnya yaitu diameter 6 mm. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbih dan gelang. Tasbih untuk Bapak Muhammad Nur yang ada di Purbalingga. Kemudian gelangnya untuk Bapak Suryadi yang ada di Purwakarta. Ini adalah tasbih kombinasi dengan 5 kayu bertuah. Yang pertama ini yaitu kayu liwung dari Gunung Lawu. Yang kedua itu Kapua Sancang pintu 12. Kemudian ini Tengsek dari Gunung Slamet. Dan yang keempat ini adalah Kali Asem. Kemudian yang terakhir yaitu Kali Kelor Kian Santang. Jadi di sini Pak Suryadi gelangnya juga dari Kelor Kian Santang. Oke, kita ikuti proses yang pertama yaitu untuk proses cetak butiran. Inilah hasil dari proses cetak butirannya. Ini bekas cetakannya dan serbuknya. Masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan butiran. Karena butirannya masih kasar, perlu diperhalus biar pengaplasannya itu lebih cepat dan lebih enak. Oke, kita ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk menggilapkan butiran atau sangling butiran. Ini hasil dari pengamplasan tadi yang sudah kering kemudian digilapkan. Menggilapkannya di sini hanya menggunakan bambu hitam atau bambu wulung. Jadi cuma digesekkan, jadi tidak ada unsur kimia apapun. Oke, kita ikuti proses untuk sangling butiran.
Masuk ke proses berikutnya, yaitu proses untuk pembentukan kepala tasbih. Jadi untuk kepala tasbihnya saya menggunakan gali kelor dari Kian Santang sesuai dengan permintaan dari pembelinya. Oke, kita ikuti proses untuk pembentukan kepala tasbih. Inilah hasil dari proses untuk kepala tasbihnya. Masuk ke proses berikutnya, yaitu proses untuk merangkai tasbihnya. Saya menggunakan benang warna hitam untuk menyesuaikan dari warna kayunya. Banyak yang hitamnya, jadi warna hitam. Ini untuk tengsek Gunung Slamet. Ini untuk gali asemnya. Kemudian ini kapuas Sancang 12. Ini liwung dari Gunung Lawu. Kemudian yang ini untuk kelor Kian Santang, dan untuk kepala tasbihnya juga sama, untuk dari kelor Kian Santangnya. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Muhammad Nur yang ada di Purbalingga. Belum pesan tasbih kombinasi. Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya. Ini untuk bandul, butiran variasi dan kepala serta pembatas ini menggunakan galih kelorgen santang. Kemudian butirannya juga ada yang galih kel santang. Ini warnanya semuanya masih natural alami, kinclongnya juga natural. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Muhammad Nur yang ada di Purbalingga bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.